Halo kawan-kawan, dalam kesempatan ini kita akan coba berkenalan dengan Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik. Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik. Kawan-kawan, kita tahu bahwa Marxisme mula-mula digagas dan dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Karl Marx hidup dalam kurun waktu tahun 1818 sampai 1883, sedangkan Friedrich Engels 1820 sampai 1895. Nah, mereka menggagas dan mengembangkan Marxisme pada abad ke-19, ya, pertengahan abad ke-19, ya, lebih tepatnya. Nah, Marxisme, kawan-kawan, memiliki sifat ganda, yakni sebagai ilmu pengetahuan yang pertama dan sebagai pedoman aksi revolusioner kelas pekerja, sifat yang kedua. Nah, sebagai ilmu pengetahuan, Marxisme merupakan suatu metode analisis sosial dan ekonomi politik. Marxisme menyediakan kerangka teoritis untuk menganalisis masyarakat, sejarah, ekonomi, dan struktur-struktur kekuasaan melalui sebuah lensa yang bercorak materialis. Nah, sebagai ilmu pengetahuan, Marxisme, kawan-kawan, menekankan pengamatan empiris, konteks historis, dan pola-pola sistemik di dalam masyarakat. Nah, semuanya ini membuat Marxisme menjadi suatu alat yang ampuh untuk memahami bagaimana masyarakat-masyarakat berfungsi dan berkembang, bahkan melanggengkan kesenjangan atau ketidaksetaraan. Bung Karno, proklamator kemerdekaan Indonesia, pernah menyatakan bahwa Marxisme adalah ilmu yang kompeten. Nah, berikut ini saya akan coba memaparkan secara singkat komponen-komponen analitis dari Marxisme yang bisa kita pelajari dari karya-karya utama Marx dan Engels tentunya, seperti Communist Manifesto 1848 terbitnya, Kapital atau Das Kapital yang terbit dalam kurun waktu 1867 sampai 1894, dan The German Ideology 1846. Komponen-komponen tersebut adalah materialisme dialektis, materialisme historis, analisis kelas, dan ideologi dan kesadaran palsu. Mari kita lihat satu demi satu secara singkat. Yang pertama, materialisme dialektis, kawan-kawan. Ini merupakan alat analitis fundasional dari Marxisme. Satu cara untuk meneliti, mengkaji kontradiksi-kontradiksi dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Kita lihat dialektika. Jadi pinjam dari filsafat Hegelian, tapi dibalikkan oleh Marx. Ya, dialektika memandang realitas sebagai proses ketegangan yang konstan, terus-menerus antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Tesis, antitesis,
yang bermuara pada sintesis, yang merupakan resolusi dan kemajuan. Pada gilirannya nanti sintesis menjadi tesis baru yang akan berbenturan dengan antitesis untuk kemudian menghasilkan sintesis baru dan seterusnya. Nah, sebagai alat analitis, kawan-kawan, dialektika membantu kita untuk membedah konflik-konflik, misalnya antara buruh atau pekerja dan kapital atau modal, atau antara tradisi di satu sisi dan modernitas di sisi lain, serta memprediksi bagaimana konflik-konflik tersebut akan mendorong perubahan sejarah. Materialisme, apa itu materialisme? Nah ini, berbeda dengan filsafat-filsafat idealis yang memprioritaskan idea atau roh, Marxisme menegaskan bahwa kondisi-kondisi material, ya, produksi ekonomi, sumber-sumber daya, teknologi, membentuk masyarakat manusia. Idea-idea hukum, perundang-undangan, dan kebudayaan adalah cerminan-cerminan dari kondisi-kondisi dasar atau kondisi-kondisi material. Nah, materialisme dialektis, kawan-kawan, digunakan untuk mempelajari fenomena sosial secara dinamis. Misalnya dalam ekonomi politik. Alat ini, materialisme dialektis ini menganalisis bagaimana krisis-krisis ekonomi. Misalnya resesi. Muncul dari kontradiksi-kontradiksi yang melekat di dalam kapitalisme. Seperti overproduction atau kelebihan produksi kontra underconsumption atau kurangnya konsumsi dalam masyarakat. Atau menurunnya konsumsi dalam masyarakat. Yang menyebabkan pergeseran-pergeseran sosial seperti reformasi kebijakan, bahkan penataan ulang kelas-kelas. Itu materialisme dialektis. Yang kedua adalah materialisme historis. Karl Marx sendiri menyebutnya konsepsi materialis tentang sejarah. Baru nanti setelah Marx dan Engels, Karl Kautsky, Georgi Plekhanov, Lenin dan seterusnya menyebutnya materialisme historis. Nah, materialisme historis itu adalah metode Marxis untuk menginterpretasikan perkembangan sejarah sebagai sesuatu yang didorong oleh kekuatan-kekuatan ekonomis ketimbang oleh individu-individu yang hebat atau kehendak ilahi. Nah ini, kuncinya adalah perkembangan sejarah didorong oleh kekuatan-kekuatan ekonomis. Nah ini, gagasan atau ide pokoknya begini. Masyarakat-masyarakat berkembang melalui tahapan-tahapan berdasarkan cara produksi mereka. Cara produksi adalah ihwal bagaimana barang-barang atau jasa-jasa diproduksi dan didistribusikan. Tahapan-tahapan utamanya meliputi yang pertama komunisme primitif, yang kedua perbudakan, yang ketiga feodalisme, yang keempat kapitalisme, dan secara teoritis yang kelima komunisme. Nah, transisi dari tahap yang satu ke tahap yang berikutnya terjadi melalui perjuangan kelas. Jadi ketika cara yang berlaku, perjuangan kelas ya, yang bermuara menjadi revolusi, yaitu saat ketika cara atau modus produksi, cara produksi yang sedang berlaku sudah menjadi usang. Sebagai contoh, feodalisme di Eropa digantikan oleh kapitalisme melalui revolusi-revolusi borjuis. Baik itu revolusi Inggris, revolusi Prancis,
bahkan revolusi Amerika. Lalu kita sekarang melihat dalam materialisme historis ini hubungan antara basis dan superstruktur. Basis ekonomis, bangunan bawah ekonomis adalah relasi-relasi produksi, hubungan-hubungan produksi. Seperti kepemilikan atas alat-alat produksi, baik bahan-bahan baku, bahan-bahan mentah, pabrik, dan mesin-mesinnya. Nah, bangunan bawah, bangunan dasar, basis ekonomis ini, kawan-kawan, menentukan superstruktur atau bangunan atasnya yang terdiri dari politik, hukum, perundang-undangan, agama, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada basis, pada bangunan dasar, pada akhirnya membentuk kembali bangunan atas atau superstrukturnya. Nah, kawan-kawan, materialisme historis membantu kita untuk menjelaskan ketidaksetaraan atau kesenjangan sosial dan sistem politik. Misalnya dalam menganalisis kolonialisme, materialisme historis memandang imperialisme sebagai perpanjangan ekspansi kapitalis guna mencari bahan-bahan mentah, mencari buruh-buruh upah murah, mencari pasar-pasar yang baru, bahkan lahan-lahan investasi. Nah, imperialisme ini pada gilirannya menyebabkan perkembangan yang tidak merata. Satu sisi, tapi juga gerakan-gerakan perlawanan di sisi lain. Nah, dalam konteks modern, kawan-kawan, materialisme historis digunakan atau bisa kita gunakan untuk mempelajari globalisasi. Bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional sebagai bangunan dasar, bangunan bawah, basis, mempengaruhi hukum, perundang-undangan, bahkan budaya bangunan atas pada negeri-negeri berkembang. Nah, itu materialisme historis. Yang ketiga adalah analisis kelas. Ya. Analisis kelas merupakan lensa analitis Marxis yang berfokus pada kelas-kelas sosial sebagai pendorong utama konflik dan perubahan. Nah, mulai dengan pertentangan kelas atau perjuangan kelas, kelas struggle. Dalam pandangan Marxis, masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas berdasarkan relasi-relasi mereka dengan alat-alat produksi. Misalnya, pemilik alias si kapitalis di satu pihak dan pekerja atau buruh di pihak lain. Dalam kapitalisme, kaum borjuis alias pemilik kapital alias si kapitalis, pemilik alat-alat produksi ini, mengeksploitasi kaum proletar, kaum buruh alias kaum pekerja yang memang tidak mempunyai alat-alat produksi kecuali kemampuan kerja mereka yang dijual kepada kapitalis. Nah, eksploitasi atau penghisapan borjuis terhadap proletar terjadi melalui kerja upahan atau wage labor, kerja upah. Lalu kita lihat juga konsep nilai lebih atau surplus value dan alienasi atau keterasingan. Para pekerja atau buruh menghasilkan atau memproduksi nilai yang lebih besar daripada yang mereka terima. Selisih antara nilai yang dihasilkan atau diproduksi oleh pekerja atau buruh dan nilai yang diterima olehnya dinamakan surplus value atau nilai lebih. Adapun nilai lebih itu diambil oleh kapitalis. Pengambilan nilai lebih atau surplus value adalah sejenis eksploitasi atau penghisapan yang menyebabkan alienasi atau keterasingan. Alienasi, keterasingan adalah suatu situasi di mana buruh atau pekerja merasa terputus dari pekerjaan mereka, produk pekerjaan mereka, sesama manusia, bahkan potensi mereka sendiri. Nah,
Kawan-kawan, analisis kelas menolong kita untuk membedah ketidakseimbangan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam ekonomi politik, analisis kelas mengkritik kesenjangan pendapatan. Misalnya, bagaimana platform gig ekonomi menciptakan proletariat baru yang sering disebut sebagai prekariat, ya, kaum buruh dengan pekerjaan yang tidak tetap. Yang gig ekonomi ya adalah sistem pasar tenaga kerja yang didominasi oleh pekerjaan sementara, kontrak jangka pendek, atau pekerja pekerja lepas freelancer ketimbang karyawan tetap. Nah, sistem ini berfokus pada pekerjaan berdasarkan permintaan ya, on demand, yang seringkali difasilitasi oleh platform digital, misalnya Gojek, Grab, Maxi, dan sebagainya, yang menawarkan fleksibilitas waktu bagi pekerja, namun minim jaminan perlindungan kerja. Nah, secara sosial, kawan-kawan, analisis kelas ini menolong kita untuk memahami fenomena seperti rasisme, penindasan gender, yang memang saling terkait erat dengan kelas. Ini disebut sebagai interseksionalitas yang memang dikembangkan kemudian oleh para pemikir Marxis yang lebih mutakhir. Nah, analisis kelas banyak digunakan dalam sosiologi untuk mempelajari gerakan-gerakan seperti serikat-serikat buruh atau proses-proses anti globalisasi. Nah, itu analisis kelas. Nah, sekarang yang keempat, ideologi dan kesadaran palsu. Nah, Marxisme, kawan-kawan, menganalisis bagaimana ide-ide yang dominan dalam masyarakat melayani kelas yang berkuasa. Dalam perkataan Marx, dalam German Ideology, ide-ide yang dominan adalah ide-ide kelas yang berkuasa. Nah, tapi kita perlu masuk ke dalam diskursus dan ideologi. Ideologi adalah alat kontrol, suatu alat kontrol. Bangunan-bangunan atas atau superstruktur, ya, di dalamnya media, pendidikan, agama, itu mempromosikan ideologi-ideologi yang membenarkan, menjustifikasi, melegitimasi kesenjangan. Misalnya apa yang kita kenal atau sebut sebagai meritokrasi, ini menyamarkan hambatan-hambatan kelas. Seakan-akan semua orang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan mendapatkan penghargaan atau kedudukan atau reward berdasarkan prestasi mereka. Padahal dalam masyarakat kelas atau masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas, orang-orang berada dalam posisi dan kekuatan yang tidak berimbang terkait dengan kelas masing-masing. Lalu kesadaran palsu, kelas-kelas subordinat, kelas-kelas yang ada di bawah kelas-kelas penguasa, sebutlah rakyat atau rakyat pekerja, buruh, tani, kaum miskin kota, misalnya. Cenderung mengadopsi ide-ide ini, ide-ide yang dominan ini, sehingga mereka tidak menyadari atau sulit memahami bahwa mereka sebetulnya sedang dieksploitasi oleh kapitalis. Nah, nah, ideologi dan kesadaran palsu merupakan kunci untuk mengkritik media, politik, dan budaya. Misalnya, ideologi dan kesadaran palsu mengkaji bagaimana ya dengan analisis ideologi dan kesadaran palsu, kita dapat mengkaji bagaimana konsumerisme ya, mengalihkan perhatian kita dari isu-isu sistemik seperti perubahan iklim yang sebetulnya disebabkan oleh overproduksi kapitalis. Atau, nah ini, bagaimana nasionalisme memecah belah kaum buruh di antara buruh-buruh lokal dan buruh-buruh migran. Seperti yang kita lihat contoh bola-bola misal di Eropa.
dan di Amerika. Nah, inilah ya eh, ideologi dan kesedaran palsu. Jadi kita sudah berkenalan secara sepintas dengan empat komponen Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik. Ya, pertama materialisme dialektis, kedua materialisme historis, ketiga analisis kelas, dan keempat ideologi dan kesadaran palsu. Nah, bagaimana tentang kekuatan dan kelemahan dari Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik? Kekuatannya, ya, Marxisme memberikan suatu pandangan yang holistik, yang utuh, yang menyeluruh, dan sistemik, yang menghubungkan ekonomi, politik, dan budaya. Marxisme juga bersifat empiris, yakni berdasarkan data historis, dan memiliki kemampuan prediktif, misalnya memprediksikan atau meramalkan datangnya krisis-krisis ekonomi, bahkan meramalkan datangnya perang. Marxisme tetap berpengaruh di berbagai bidang, seperti sosiologi, ya, bikin juga cultural studies, ya, khususnya misalnya konsep Antonio Gramsci, Marxis Itali, tentang hegemoni. Tapi tentu juga ada yang menyorot kelemahan daripada Marxisme. Ya, para kritikus berargumen Marxisme itu reduksionistis, ya, reduksionistis, terlalu menekankan faktor ekonomi, kurang memperhatikan peran individu. Bahkan Marxisme juga dinilai gagal dalam memperhitungkan faktor-faktor non-kelas seperti misalnya ras, gender, yang nanti memang akan dibahas dalam neo-Marxisme. Nah, pendeknya kawan-kawan, Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik sebagai ilmu pengetahuan membekali kita untuk mengungkap struktur-struktur kekuasaan yang tersembunyi, pola-pola sejarah atau pola-pola historis, dan kontradiksi-kontradiksi dalam masyarakat. Marxisme membantu kita untuk memahami mengapa masyarakat berfungsi dengan cara tertentu atau justru tidak berfungsi dengan cara tertentu, sehingga Marxisme ini relevan ya untuk menganalisis segala hal, menganalisis berbagai hal ya, mulai dari kesenjangan global hingga dinamika kerja sehari-hari. Inilah perkenalan sepintas kita dengan Marxisme, khususnya Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik